Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Masjid 6 Syuhada itu udah hampir 4 tahun ya Allah, sejak dibangun 2 Agustus 2021. Hanya Engkau yang bisa menuntaskan masjid wakaf di atas tanah wakaf 120 meter persegi. Kenapa ya Allah banyak yang jadi jarang yang donasi? Mungkin karena ekonomi memburuk ya, terutama 2024 itu 6 bulan sebelum pas pilihan presiden sampai 3 bulan setelah ya, sampai Agustus, sampai 8 bulan itu nggak ada uang masuk. Ya ada, cuma hampir-hampir nggak bisa bayar tukang ya, apalagi beli bahan. Jadi terhenti hampir 6 bulan ya Allah. Apakah itu menunjukkan kualitas kehidupan itu turun ya? Kata ahli, kelas menengah itu rontok ya, dari 28% menjadi 21% ya Allah. Saya nggak paham, tapi apapun ekonominya itu kan di dalam Al-Quran, ciri orang yang bertakwa itu ada 3. Satu, alladzina yunfikuna, mereka membiasakan infak fisar ra'i wadur dalam keadaan lapang mereka infak, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit mereka infak. Jadi sebenarnya yang mendorong infak itu sebenarnya keimanan ya, atau ketakwaan ya. Kalau mereka bertakwa, tentu keimanan yang bekerja, jadi infaknya terus menerus meskipun duit itu sulit ya. Terus ciri yang kedua takwa itu selain berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, itu adalah wal kadhimina al ghaidh, menahan marah. Apakah mereka itu tidak menahan marah waktu mengecam kondisi yang memang betul-betul menyulitkan mereka, dengan cara menumpahkan komen-komen yang negatif yang menyerang, menunjukkan ekspresi kemarahan? Itu kan kelihatan dalam komen-komen itu ya Allah. Wal afina 'anil nas, dan tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina 'anil nas, wal afina 'anil nas, harusnya mereka bisa memaafkan kesalahan orang lain. Tapi mereka mungkin nggak bisa memaafkan kekeliruan politik ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan, punya anggaran, dan semakin nggak bela rakyat kecil, mungkin begitu, sehingga mereka itu nggak bisa memaafkan. Ya mungkin secara manusia dia bisa memaafkan, tapi orang yang bikin kekeliruan politik, keputusan-keputusan politik, dan kemudian merugikan banyak orang karena tanda tangannya yang berpihak bukan kepada rakyat banyak, tapi kepada teman-temannya sendiri ya, kepada keluarganya sendiri, itu membuat orang itu ketakwaannya berkurang karena nggak bisa menahan marah dan juga nggak bisa memaafkan ya. Jadi tingkat ketakwaan itu tahun kemarin merosot tajam ya, sehingga implikasinya juga karena ketakwaan itu merosot tajam, uang itu nggak bisa keluar dari kandangnya untuk ditransfer untuk bangun masjid ya. Barangkali gitu ya Allah. Hanya Engkau yang tahu ya Allah, kenapa penonton Sampai Jolal itu agak mengalami kesulitan ya, dalam mentransfer. Bukannya mereka nggak punya e-banking ya Rob,
mereka punya, tapi keimanan itu menjadi kunci ya, di dalam sedekahnya. Bukti orang yang beriman itu kalau dia sodakoh ya, membenarkan bukti keimanan itu ada dengan sodakoh, ngono saja nih ya Allah. Tapi nggak tahulah, nanti hamba serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Soal Masjid 6 Syuhada yang sudah diresmikan tahun 2023 bulan Mei lantai pertama, tapi lantai kedua menurut perhitungan kira-kira perlu 100 juta lagi, dan waktu kerjanya sekitar 6 bulan lagi itu. Sekarang sudah bulan apa, Mei. Mei, saya kira bulan apa tuh? April ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Juni, ya 6 bulan lagi bulan Agustus, 4 bulan. Ya moga-moga keadaan keimanan itu makin menguat ya, dan keadaan ekonomi makin menguat ya, sehingga sedekah itu atau keimanan sedekah itu bisa lebih mengalir deras ya, untuk bangun masjid ya. Engkau pun Rasulmu pernah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang bangun masjid lillah, karena Engkau ya Allah, karena Engkau, lillah, karena Engkau dan untuk Engkau ya Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah akan membuatkan sebuah rumah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya udah begitu ya Rob, curhat hamba. Setelah hamba ngapalin surat syura 7 baris ya, dari ayat ke berapa ini? 25, 26, 27, 25, 26 ya, 26 sampai wal kafiruna lahum adzabun syadid. Adapun orang-orang yang kafir, mereka mendapatkan azab syadid, yang keras. Dari mana? Di sana udah pada pulang mahasiswa PTIK? Tinggal 7 orang kalau nggak salah, Pak. Orang luar pulau semua? Iya. Dari? Ya, dia mah belum pulang sampai sekarang. Nggak pulang kayaknya ya? Kayaknya nggak pulang. Dari mana? Sumatera? Ya, dari Sulawesi, ada yang. Oh, jadi di sini aja mereka? Ongkos kali ya? Iya, ada juga yang baru pada habis PKL. Oh, gitu. PKL di Binong. Berapa orang? Berarti tinggal 7. Semuanya berapa tuh dia selama mahasiswi? Sebelah sini 65, bawah 65. Bawah mana? Kuno yang 1,1. Oh. Berarti nggak sampai 200 itu? 100? Dulu ya 200. 130? Ini 130 orang. Sekarang 200? Dulu 200, sekarang 130. Kenapa turun? Ya? Kenapa katanya turun? Ya nggak tahu deh. Oh. Iya dah. Tapi masih jaga di situ? Masih, Pak. Sama si Ajis? Kalau lagi sudah nggak kayaknya. Wah, enggak. Berarti ada lowongan buat aneh dong? Ya nggak tahu lah. Jadi saya biasanya berdua, kadang sendiri. Sendiri gimana ngaturnya? 24 jam. Nah terus? Gantian begitu. Oh, Ajis sudah enggak? Udah nggak masuk deh kayaknya. Oh. Sendiri berarti? Ya. Saya bisa masuk dong jadi satpam. Terus kalau 24 jam gimana istirahatnya? Iya nggak salah, pokoknya 24 jam dari pagi ketemu pagi, terus ganti lagi dari pagi, jadi 2 hari liburnya. 2 hari nggak ada yang jaga? Ini kan bertiga nih. Oh, bertiga siapa? Saya, Pak Tersada, Oh, Onil, Adi, Onil. Onil. Itu. Oh enggak, kirain berdua sama Ajis. Oh berarti masih bisa dong istirahat? Ya, iya. Jadi saya nih, malam kan Onil, Adi, Onil. Oh, Nah, besok ada, saya 2 hari liburnya. 2 hari libur ya. Masuk-masuk karena Jumat.
Berarti bentar lagi dapat ini dong, THR. Insya Allah Pak, hanya dapat. Dapat ya, insya Dari Allah. tahun kemarin kan dapat. Karena baru. Tahun kan 6 bulan padahal Pak. Oh, Ini udah 6 bulan nih. Ya, pengen mau waktu kemarin dapat. Nanya saya. Pas dijawab udah habis lebaran. Aduh, orang. ya udah moga-moga dapat lah. Dapat kadang Pak. Ya, katanya. Ya syukur dah. Ini Pak. Ya. Satpam di kampus PTIK, Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran ya. Rektornya Pak Nasaruddin Umar yang sekarang jadi Menteri Agama. Waktu Nasaruddin Umar sekolah di Kanada, dia dibiayain sama Prabowo. Prabowo itu suka ngasih beasiswa ya, perorangan itu. Tahu gitu kalau dulu baik Prabowo bisa ngasih beasiswa, kita sekolah terus ya sampai doktor ya, karena nggak tahu akhirnya jadi dokter bubur ayam. Assalamualaikum. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1.
Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.